Kuek kuek. Bismillah. Enak banget asli. Ini tuh kuek-kuek jajanan dari Filipina. Ini aku bikin sendiri versiku. Wah, enak banget sih. Ini nih sambelnya pedes, manis, asem, enak banget. Bikinnya juga mudah banget pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Wah, asli sini tuh enak banget kuek-kueknya. Cara bikinnya tuh simple. Ini telur puyuh udah aku rebus dan kupasin kulitnya ya. Lanjut tepungnya campurin aja terigu, tapioka, kaldu bubuk, garam, lada, baking powder, secukupnya air. Aduk sampai tercampur rata. Terus ini aku tambahin saus tomat juga biar lebih mantep. Aku pakai 2 belibis ya, kurang lebih 2 sendok makan aja. Aduk. Terus tambahin pewarna merah dikit biar lebih merah. Aduh. Terus telurnya balutin sama tapioka dulu dan balurin tepung cairnya ya kak. Goreng dah di minyak panas sampai garing kecoklatan gini nih. Lanjut sausnya tumis aja bahan-bahan yang ada di video. Terus tambahin air, tambahin saus cabai dan saus tomat secukupnya aja ya. Aku pakai 2 belibis ya kak. Terus tambahin juga penyedap. Nah sausnya ini aku juga tambahin cuka sedikit aja biar lebih istimewa. Aku pakai cuka dari 2 belibis ya. Asli sini aromanya tuh sedep bener. Dan tambahin larutan maizena dikit biar tekstur sausnya tuh lebih kental gini nih. Dah jadi aja nih. Seneng banget deh akhirnya aku tuh bisa cobain juga kuek-kuek Filipina versiku pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Iya, produk 2 belibis ini nih yang aku pasti pakai. Saus kuek-kueknya tuh rasanya tuh pedesnya pas, istimewa banget deh pokoknya. Boleh juga nih kuek-kueknya dicocolin sama sambal terasi 2 belibis. Wah, kerasa sih ini bahannya tuh pakai cabai asli dan terasi pilihan yang bikin rasa pedes gurihnya tuh istimewa sambal terasinya. Terus deh buruan kalian di-cook di rumah juga yuk. Cuma modal tepung dan cabai udah bisa bikin cemilan ini nih biar gak bosen di rumah. Pedes, gurih, renyah, enak banget deh pokoknya. Bismillah. Renyah banget, bikinnya tuh simple. Pertama halusin dulu nih bawang putih dan cabai rawit sesuai selera ya. Terus kasih garam, kaldu bubuk, lada, aduk sampai halus kakak. Di wadah lain masukin terigu, terus bumbunya juga masukin ya. Terus tambahin air, tambahin minyak biar gak lengket. Aduk, tercampur rata. Nah adonannya ini pipihkan ya kak, dan bagi-bagi aja deh panjang-panjang dan jadi banyak. Lanjut goreng aja di minyak panas di api sedang, masak aja sampai kecoklatan garing dan angkat deh. Cus buruan di-cook di rumah yuk. Chicken satay mayo, makanan simple, cepet, anti ribet. Percaya nggak kalian, aku tuh masak ini tanpa nyedot listrik dan tanpa minyak. Bisa dong kalau masaknya tuh pakai Mito Air Fryer AF1 Digi-Frywood ini yang udah terkenal lower. Pertama siapin dulu ya daging ayamnya tanpa tulang. Ini aku pakai bagian dada. Nah kalau kalian mau pakai bagian paha boleh ya. Lanjut perasin jeruk nipis dulu biar lebih seger nih. Ini aku halusin juga bawang putih dan bawang bombay. Terus masukin ke ayam tadi ya kak. Tambahin garam, lada, kaldu bubuk, cabai bubuk, aduk tercampur rata dan tunggu 10 menit. Terus lanjut tusukin aja ayamnya. Ini aku isiin banyak biar puas nih. Tinggal panggang aja deh di suhu 200 derajat selama 12 menit. Aku panggangnya tuh pakai AF1 Digi-Frywood dari Mito ini. Udah low watt jadi no worries dong. Auto tagihan listrik itu tetap hemat dan sangat membantu sih. Ada 6 preset fungsi memasak dan ukurannya tuh pas lo buat masak harian yang berukuran 4 liter. Fry basketnya itu dilapisi 4 layer granite coating anti lengket. Masak setiap hari lebih simpel dan sehat, mengurangi minyak juga. Kalau udah mateng ini aku siapin mayo yang dicampur sama saus tomat ya. Aduk. Terus lanjut olesin aja deh semuanya. Nih kalau dipikir-pikir nih ya, emang kolesterol tuh dari minyak sih. Udah gitu bikin berat badan naik. Mending masaknya tuh diganti pakai caraku ini deh, pakai air fryer Mito. Recook yuk kak, dan sama punya air fryer Mito ini ya bisa klik keranjang kuningnya. Jajanan SD 1 ini pasti pernah ada di sekolah kalian kan? Yups, ini tuh pentol Korea. Dulu nih aku tuh beli 2000-an udah dapat banyak, bisa dapat 4 tusuk. Kalau sekarang dijual berapaan nih? Kasih tahu dong. Suka banget aku tuh dipakein saus juga, kayak gini tuh makin enak. Pertama ini aku bikin pentolnya dulu, pentol goreng. Bahan-bahannya cuma dari tepung nih. Kalau kalian mau tambahin tahu atau kentang rebus juga boleh ya. Nah kalau udah tinggal goreng aja. Nyetaknya pakai sendok kayak gini nih. Goreng sampai garing kecoklatan dan angkat deh. Tuh jadi banyak kan. Siapin mangkok, terus ceplokin telur, tambahin daun bawang, terus tambahin sedikit air ya. Masukin juga garam dan lada. Aduk. Nah baru deh masukin pentol gorengnya. Cus deh buruan di-cook di rumah yuk. Wangi banget. Pakai parfum apa tuh? Ya dong, wangi dan fresh kan.
Seblak jamur shimeji. Bismillah. Enak juga ternyata pakai jamur shimeji sebelaknya. Yang ini gede banget. Pedas juga ya ternyata. Enak loh ternyata. Waktu dikunyah tuh keras gitu, tapi lembut, enak. Enak banget. Ini berat. Ya, kerudungku ketumpanku, waduh. Mana bau bawang lagi. Oke, ganti kerudung dulu. Lanjut lagi. Wangi banget. Pakai parfum apa tuh? Ya dong, wangi dan fresh kan. Tahu nggak, aku tuh baru-baru ini tuh pakai Evangeline baby powder ini. Asli banget, ini tuh aromanya kayak bayi baru mandi. Pasti mahal ya harganya, say. Tenang, ini tuh harganya ramah di kantong. Cuman 30 ribuan aja loh. Iya, cuman 30 ribuan aja udah dapet 100 ml. Tuh, segini banyak tuh. Apalagi nih, udah tahan 8-12 jam. Dan tahu nggak, saya ini tuh udah pernah di review sama Fuji juga. Cocok buat kamu tuh, say. Iya dong, worth it buat dimiliki kan? Udah wangi, lanjut makan yuk. Tahu nggak, ini aku tuh pertama kali cobain seblak jamur shimeji. Ternyata enak juga loh pakai jamur shimeji. Fix, enak banget. Bismillah. Tempe goreng sambal kecap sama bawang putih. Mantep banget. Wow, asli sih tempe goreng bawang putih pedes daun jeruk satu ini tuh definisi cemilan yang simple dan enak. Cemilan yang sekaligus bisa buat lauk nih. Rasanya tuh gurih, pedes, terus ada daun jeruknya tuh jadi bikin wangi. Dicocolin sama sambal kecap nih makin enak karena ada manis-manisnya gitu. Pertama, potong-potong dulu nih tempenya tipis-tipis biar nanti hasilnya tuh renyah. Lanjut halusin aja bahan-bahannya. Nah, kalau mau pedas bisa tambahin cabai rawit yang banyak ya. Aduh, campurin aja sama tepung terigu, tepung beras, garam, lada, kaldu bubuk, air. Aduk tercampur rata sampai kayak gini ya teksturnya. Lanjut celupin tempenya, nggak perlu ditunggu ya, langsung aja goreng di minyak panas sambil aku geprek bawang putihnya dan masukin juga ya kak. Goreng aja deh barengan sampai kecoklatan gitu. Udah deh, buruan di-cook di rumah yuk. Nasi cokot. Ini sih nasi cokot dijual 5 ribuan. Apalagi ini nasi cokot rendah gula loh. Isinya tuh tempe orek telur. Gurih nih, nikmat banget. Iya nih, masaknya tuh pakai Mito Digiras Slow Sugar. Ini nih kuncinya. Masak nasinya dulu yuk. Ini aku udah cuci berasnya dan masak deh. Ini yang bikin rendah gula nih. Masaknya tuh aku pakai steamer stainless steel. Terus tuangin air sampai berasnya tuh kerendam ya kak. Nah, aku pakai ini nih Digiras R15 dari Mito. Terbukti loh bisa nurunin kadar gula 34%, jadi makan nasi lebih sehat dan tetap nikmat tanpa perlu diet ekstrim. Dengan inner pan 5 lapis coating anti lengket dari Jepang, lebih berkualitas dan tebal nih, tidak gampang tergores, jadi terbebas dari bahaya zat pemicu kanker. Lewat dengan harga 700 ribuan aja, tapi udah canggih dengan 8 panel pilihan menu masak yang udah touchscreen dan wadah steamer stainless steelnya ini tuh juga anti karat untuk masak nasi rendah gula dan mode mengukus nasi, bolu kukus, dimsum, dan berbagai menu enak lainnya. Kalau udah mateng ini air tajinnya terpisah jadi rendah gula deh. Lanjut potong-potong tempe kecil-kecil biar jadi banyak ya kak. Lanjut deh goreng aja tempenya setengah matang. Nah kalau udah tumis aja ya bahan-bahannya. Terus masukin tempenya tadi deh. Aduk, tambahin kecap dan bahan-bahan lain ya. Aduk. Nah ini aku juga tambahin telur nih. Aduh, cetak-cetak aja ya kak nasi dan lauknya kayak gini nih. Pokoknya nih pakai Mito Digiras itu bikin masak jauh lebih sehat, less effort, dan tetap enak dong. Sama nih kak, bisa klik keranjang kuningnya. Cidok, aci endok atau aci telur dari kemarin seliruan terus nih, akhirnya bikin juga. Asli sini tuh rasanya kayak seblak papeda gitu, cuman versi yang tanpa kuah. Enak sih, gurih-gurih gitu, apalagi kalau telurnya banyak dan pedes.
Pertama halusin dulu nih bawang putih, cabai, dan kencur. Ini aku pakai bumbu seblak ya kak. Nah kalau udah siapin sosis dan potong-potong ya. Sebelumnya sudah aku rebus dulu nih sosisnya biar lebih matang. Nah kalau udah di wadah lain campurin tapioka, air, sosis, bumbu tadi. Terus ada daun bawang, cabai bon, garam, kaldu bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Di pan yang udah panas ceplokin telur ya kak. Aku pakai 2 telur dan minyaknya tuh juga agak banyakan gitu ya. Ora ari deh telurnya. Aduk. Terus masukin juga adonan acinya tadi dan masak aja deh sampai matang. Cus deh buruan cook di rumah juga yuk. Bolu kok pakai bawang? Emang enak? Jangan salah, ini tuh bolu lapis bawang hitam. Kedengarannya aneh sih, tapi pas dicoba loh kok enak ya. Aku kira tuh rasanya nggak bakal bisa nyatu sih. Ternyata bisa loh, manis, gurih, asemnya ada. Terus manis madunya tuh juga enak. Yups, aku bikin ini tuh buat ide cemilan dari bawang hitam biar gak bosen makannya. Dan bisa buat ide kalian juga nih kalau nggak suka makan bawang hitam langsung ya. Udah tahu kan bawang hitam itu manfaatnya banyak. Untuk campuran bolunya aku tuh pakai bawang hitam drink produknya Black Garlic HSD. Aku bikin ini tuh juga gara-gara kemarin habis makan persifutan jadinya tuh kram-kram seluruh badan. Akhirnya aku olah juga nih bawang hitam buat dessert. Panggang aja deh di suhu 160 derajat selama 25 menit. Gak banyak yang tahu kan kalau bawang hitam ini tuh herbal. Aku sukanya produknya tuh dari HSD karena sudah halal, BPOM, dan banyak bantu aku jaga badan juga. Ini aku pakai 1 bawang hitam aja ya buat toppingnya, sama aku campurin madu hitam juga. Bolu yang udah mateng tinggal cetak aja dan olesi perlapisan ya kak. Pokoknya ya kalian tuh kalau cari Black Garlic HSD aja ya kak, yang produknya tuh sudah resmi menang Brand Indonesia Excellent Award di 2025 loh. Diakui secara nasional atas kualitas dan keunggulan HSD dibanding produk Black Garlic lainnya nih. Buruan deh kalian coba juga yuk. Bikin cemilan dari mie lagi yuk, namanya pangmie, pangsit mie. Unik sih, ini tuh bentuk cemilannya kayak mie yang dimasukin mangkok. Bikinnya tuh simple, satset, bisa banget buat ide cemilan atau mau dibuat ide bekal ke sekolah nih. Pertama rebus dulu nih mie-nya. Ini aku pakai Indomie, mau pakai varian mie apa aja bebas ya kalian. Lanjut deh masukin bumbunya, aduk. Terus gunting-guntingin mie-nya ya biar gampang waktu masukin ke kulitnya nanti. Lanjut ceplokin telur, terigu. Terus ini aku juga tambahin sosis. Ini opsional ya kak, kalau mau ditambahin bakso atau daun bawang boleh juga loh. Aduk, tercampur rata. Ini aku juga siapin larutan terigu buat lemnya nanti ya. Nah ini aku juga punya kulit pangsit, beli di pasar 5 ribuan nih. Kalian potongin aja ya sisi-sisinya. Terus olesin pakai larutan tepung tadi dan rekatin deh bentuk kayak mangkok gini tuh, jadi banyak kan. Masukin aja mie-nya yang udah diadon tadi ya kak. Untungnya tadi tuh juga udah aku guntingin mie-nya, jadi masukinnya tuh jadi lebih gampang loh. Jadi banyak kan. Goreng aja di minyak panas di api sedang ya. Ini aku minyaknya nggak terlalu banyak dan nggak sampai kerendam juga nih, jadi aku bolak-balik aja goreng pangminya. Udah deh cus, buruan riung di rumah yuk.